yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namamu. Oh, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namamu. Oh, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus kita memang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Besar kuasanya, besar pertolongannya, besar kebaikannya. Ya, kita pun sekarang ini ada sebagaimana kita ada ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin saudara-saudara kita bisa ada saat ini sebagaimana kita ada. Ya, segala puji, hormat, kebesaran, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, saudara-saudara, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Dan mari kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai ketekunan. Sekarang kita masuk dalam ketekunan yang ke-11, saudara-saudara ya. Masih ingat ketekunan yang pertama adalah tekun dalam doa. Yang kedua, tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Yang ketiga, tekun beribadah. Yang keempat, tekun dalam iman. Yang kelima, tekun dalam berbuat baik. Yang keenam, tekun menantikan, tekun menanggung segala kesukaran. Yang ketujuh, tekun dalam berharap kepada Yesus. Yang kedelapan, tekun dalam membaca Alkitab. Yang kesembilan, tekun melakukan perintah Allah. Yang ke-10, tekun menantikan Yesus. Nah, sekarang yang ke-11. Ya. Tekun dalam perlombaan rohani. Tekun dalam perlombaan rohani. Ini yang ke-11. Sebelum kita bahas, saudara-saudara, tekun dalam perlombaan rohani ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon urapan dan penyertaan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sampaikanlah firman-Mu bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Urapilah dan pakai hamba-Mu ini untuk dapat memaparkan firman-Mu, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di mana ayatnya, saudara-saudara? Tekun dalam perlombaan rohani. Ayatnya ada di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 1. Begini firman Tuhan. Karena
Kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun, perhatikan, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini firman Tuhan tidak berbicara perlombaan yang diselenggarakan oleh dunia ini, tidak. Tapi ini berbicara soal perlombaan secara rohani. Ya, saudara-saudara. Jadi dengar baik-baik, di dalam rohani juga itu ada perlombaannya. Berlomba di dalam Yesus. Saudara dan saya, orang-orang yang ada di dalam Yesus, ayo kita berlomba. Berlomba itu seperti bertanding ya. Ayo kita berlomba. Berlomba untuk apa, saudara-saudara? Dan apa tujuannya perlombaan rohani ini? Tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi ayo saudara dan saya kita berlomba. Berlomba untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu ya. Berlomba untuk menyukakan hati Tuhan. Berlomba untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Ayo saudara-saudara kita berlomba. Berlomba apa? Berlomba bikin Tuhan suka kepada kita. Ayo berlomba dalam kekudusan. Tingkatkan kekudusan saudara, tingkatkan juga kekudusan saya. Ayo kita terus tingkatkan itu kekudusan kita semua saudara. Dan biar Tuhan melihat kekudusan kita ini semakin hari semakin meningkat. Dan kita sedang berusaha keras untuk menuju ke arah sana. Gitu. Jangan ada yang ketinggalan di dalam mencapai kekudusan itu. Jangan ada yang ketinggalan dalam mencapai hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai saudara-saudara orang udah sampai mana ya? Dalam kekudusan, dalam kebenaran. Nah kita masih di belakang jauh. Maksudnya seperti itu saudara-saudara. Saudara ingat Tuhan bicara apa saudara? Yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Kemudian yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Coba sebentar saya cari ayatnya ya. Ini tiba-tiba terbersit saudara-saudara. Mari. Nah, saudara-saudara baca di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 29 sampai 30. Matius 19 ayat 29 dan 30 berkata begini saudara-saudara. Saya bacakan bagi saudara ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, saudara-saudara, di ayat 29 itu berbicara soal pengorbanan orang terhadap Tuhan. Ini ada orang yang berani berkorban buat Tuhan. Sampai dia meninggalkan semuanya demi Tuhan. Bukan berarti kalau dikatakan di sini orang meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, suaminya, ayahnya, anaknya. Lalu itu artinya masa bodoh terhadap keluarganya. Bukan. Bukan itu maksudnya saudara sekalian. Bukan ya. Tapi kata meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, itu artinya dia menempatkan Yesus di atas segalanya. Gitu loh.
Tetap dia mengasihi keluarganya, mengasihi istrinya, mengasihi suaminya, mengasihi anaknya, mengasihi orang tuanya. Tapi Yesus di atas segala-galanya. Nih ada orang yang berani seperti itu. Bahkan dia berani berkorban segala-galanya demi Yesus. Utamakan Yesus. Pokoknya utamakan Yesus lebih daripada segala sesuatu yang diutamakan. Ya, keluarga harus diutamakan. Saudara-saudara ya, keluarga harus dikasihi. Harus, nggak bisa enggak, saudara. Tapi Yesus jauh lebih dikasihi. Maksudnya seperti itu. Perhatikan keluarga harus, tapi memperhatikan Yesus jauh lebih perlu, lebih penting. Ya, saudara-saudara. Berbuat baik itu harus kepada sesama kita, tapi berbuat baik untuk Tuhan jauh harus lebih utama daripada segalanya. Nih, Yesus katakan ada orang seperti itu. Dan Tuhan suka kepada orang seperti itu. Nah, saudara-saudara, kalau orang seperti demikian, dia sedang berlomba dengan sungguh-sungguh. Dia sedang berlomba dengan sekuat tenaga untuk mencapai satu titik di mana dia berkenan kepada Tuhan. Begitu, saudara. Nah, Bapak Ibu jangan mau kalah dengan orang seperti itu. Saudara dan saya juga harus terus meningkat. Kejar, saudara-saudara, orang seperti itu. Seperti itu. Kalahkan dia. Kalahkan dia di dalam kasihnya kepada Tuhan. Orang itu kasihnya luar biasa. Saudara dan saya harus punya kasih lebih lagi luar biasa dari orang itu. Itu namanya berlomba. Berlomba dalam kerohanian. Jadi bukan untuk kesombongan. Bukan, saudara-saudara. Bukan. Sekali lagi, bukan untuk kesombongan. Jangan saudara salah pengertian ya dengan ayat ini. Bukan begini, saudara. Orang telah berbuat banyak untuk Tuhan. Nah, saya juga mau berbuat lebih banyak lagi untuk Tuhan. Ceritanya untuk Tuhan, tapi dia pamerkan kepada manusia. Nih saya sudah melakukan ini dan itu lebih banyak dari orang itu. Tuh nih saya. Justru itu keliru, saudara, kalau seperti demikian. Tuhan tidak suka kepada orang seperti itu. Bapak Ibu, pengorbanan kita untuk Yesus, pemberian kita untuk Yesus bukan untuk dipamerkan kepada manusia. Bukan untuk mencari perhatian manusia dan kepujian manusia. Bukan. Kita melakukannya semuanya untuk dilihat Tuhan, saudara-saudara. Itu yang namanya perlombaan secara rohani. Kalau saudara melihat ada orang ya di gereja saudara atau siapa saja atau seorang hamba Tuhan, hidup kerohaniannya luar biasa. Hatinya begitu baik. Hatinya begitu tulus, imannya begitu kuat, ya. Hidupnya begitu kudus, saudara-saudara. Jalannya begitu lurus, saudara sekalian. Saudara jangan mau kalah dengan orang itu. Kejar, saudara-saudara. Sampai saudara pun bisa seperti itu atau melebihi orang itu. Maksudnya seperti itu. Tapi bukan untuk dipamerkan. Nih, saya ini sudah berhasil mengejar dia. Kita ngomong-ngomong kepada orang lain. Bukan itu. Bukan manusia yang menilai kita, tapi Tuhan yang menilai kita. Jadi saudara diam-diam aja ya. Gak usah mengumumkan saudara sedang mengejar seseorang. Lalu saudara merasa sudah melebihi. Dan saudara mengharapkan orang memuji saudara. Bukan itu. Justru kalau kita mengharapkan pujian manusia, saudara, sudah. Yesus berkata apa? Kamu sudah menerima upahnya. Apa upahnya? Pujian dari orang, dan Bapa di sorga nggak beri upah lagi. Sebab perilaku seperti itu Tuhan tidak berkenan. Jadi saudara-saudara, ayo kita berlomba supaya dinilai Tuhan baik. Begitu. Jadi kita perlihatkan kepada Tuhan karya kita, pelayanan kita, ya, kesungguhan kita, kasih kita, cinta kita, keberanian kita di dalam melakukan sesuatu yang mengandung risiko, tapi semuanya demi Tuhan. Kita perlihatkan kepada Tuhan. Ini Tuhan, ini aku Tuhan. Aku ingin menyenangkan hatimu ya Bapa. Ya.
Tuhan, kalau orang lain berbuat banyak untuk Tuhan, aku juga pengen Tuhan. Mampukan aku Tuhan, aku ingin menyenangkan hatimu. Itu namanya orang berlomba dalam iman, sudah sekalian. Tuhan, si A, si B, Bapak itu, Ibu ini, mereka telah melakukan hal yang baik Tuhan. Aku gak mau kalah dengan mereka Tuhan. Aku juga mau melakukan hal yang baik buatmu ya Tuhan. Ini aku Tuhan, bantu aku Tuhan. Roh Kudus tolong aku Tuhan. Lalu saudara berusaha ya untuk jadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan terus lebih baik. Itu namanya berlomba dalam iman. Begitu saudara sekalian. Bagaimana dengan kita? Ayo kita cek diri kita ya. Kita evaluasi diri kita ya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita lihat diri kita. Kita introspeksi. Bagaimana? Nah, ada banyak umat Tuhan masa bodoh. Nggak peduli. Dan dia nggak sadar kalau dirinya itu sedang masuk dalam perlombaan rohani. Jadi, kalau dia melihat orang baik, kerohaniannya meningkat terus, pengorbanannya luar biasa untuk Tuhan, ya, hatinya cinta Tuhan, dia tidak tergugah sedikit pun. Ya, masa bodoh. Lalu, saudara-saudara, dia melakukan apa yang menurut kehendak hatinya sendiri. Nah, banyak orang Kristen seperti itu. Tidak tertarik untuk berlomba di dalam perlombaan rohani. Wah, saudara, orang seperti ini adalah orang yang bodoh. Orang bodoh. Dan banyak juga saudara orang, maksud saya banyak lagi orang yang berlombanya bukan berlomba secara rohani, tapi berlomba dalam hal yang berbau duniawi ya, berbau materi, saudara-saudara. Gak mau kalah orang berbaju berpakaian bagus. Wah, dia juga beli pakaian yang lebih bagus lagi dari orang itu. Lalu dipamerkan ke banyak orang. Dan dia mengharapkan orang akan berkata, bajunya lebih bagus daripada orang itu. Ya, saudara-saudara, itu perlombaan yang tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Itu perlombaan yang tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Tuhan. Saudara, jangan berlomba untuk hal demikian. Banyak orang berlomba untuk tampil sebagai orang yang lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya. Lihat orang kaya, pengen lebih kaya. Lihat orang lain lebih hebat, pengen lebih hebat. Ya, lihat orang punya ini, punya itu, pengen juga punya ini, punya itu. Lihat orang ganti mobil baru, saya juga mau ganti mobil baru. Ya, saudara, itu juga perlombaan memang, tapi perlombaan yang tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Buat apa saudara berlomba seperti demikian? Buat apa ikut perlombaan dalam hal yang seperti itu? Itu namanya pepesan kosong, saudara-saudara. Tidak dinilai di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kalau ada di antara saudara merasa diri saudara tidak sekaya orang lain, saudara, jangan peduli. Jangan kecil hati. Ngapain saudara kecil hati? Jangan kecil hati. Sebab Tuhan tidak menilai kita dari kekayaan kita, enggak. Tuhan tidak menilai kalau kita berhasil, uang kita banyak, mungkin jadi konglomerat, kita jadi pengusaha besar, lalu Tuhan acungkan jempol, wah kamu hebat, kamu luar biasa. Enggak, saudara. Tuhan tidak acungi jempol kita karena hal materi yang kita punya, tidak sama sekali. Makanya jangan kecil hati kalau saudara hidup sederhana. Saudara lihat tetangga saudara, rumahnya besar, mewah, perabotannya begitu lux, uangnya begitu banyak. Jangan kecil hati, jangan minder, saudara. Jangan saudara jadi membungkukkan badan di depan orang kaya seperti itu. Nggak perlu. Betul, dia mungkin lebih hebat, lebih sukses dari kita. Iya, betul. Ya, kita akui itu. Tapi saudara-saudara, di hadapan Tuhan nggak ada nilainya. Ya, iya kan? Kekayaan seperti apapun, sehebat apapun, nggak ada nilainya di hadapan Tuhan.
Sebab kekayaan materi tidak menarik hati Tuhan. Ya, saudara-saudara. Nah, berusahalah supaya saudara-saudara dipuji oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita memiliki hati yang mencintai Tuhan. Memiliki hati yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan Tuhan. Ya. Jadilah orang yang dipuji Tuhan karena saudara rela berkorban bagi Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh hati. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Tidak mau melakukan apa yang jahat. Nah, itu saudara yang Tuhan cari. Nah, berlombalah dalam hal seperti itu. Kejarlah kekudusan. Nah, kalau kita katakan kan, kejarlah kekudusan. Yang dikejar itu artinya sesuatu yang diusahakan keras. Itu namanya dikejar, saudara-saudara. Ya. Nah, yang harus dikejar keras itu adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Itu, saudara. Kejar dengan keras. Hidup yang kudus di hadapan Allah. Kejar dengan keras. Prestasi-prestasi rohani yang menarik hati Tuhan. Yang membuat Tuhan kagum kepada kita. Itu loh, saudara-saudara. Ya. Coba kita lihat satu ayat. Nah, saya cari sebentar ya Bapak Ibu, sebab ini di luar persiapan tiba-tiba saya ingat ayat ini Bapak Ibu ya. Coba. Rasul Paulus berkata begini. Yaitu dalam surat Filipi pasal 3. Nah. Filipi pasal 3. Kita baca ayat yang ke Kita baca mulai ayat yang ketiga, saudara sekalian. Filipi 3 ayat 3 dan seterusnya. Saya bacakan bagi saudara ya. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah. Bukan sunat jasmani, sunat rohani. Dan bermegah, saya ulangi, dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Apa itu hal-hal lahiriah? Disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel. Dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Terus tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, itulah saudara-saudara yang menjadi kebanggaan Paulus dahulu. Itu namanya percaya pada hal-hal lahiriah. Ya, saudara-saudara. Jadi agamanya Paulus dulu tuh yang menekankan hal-hal lahiriah, saudara sekalian. Ya, orang Farisi juga kan begitu. Menekankan pada hal-hal lahiriah. Cuci tangan dulu sebelum makan. Kemudian apa lagi saudara? Membersihkan tubuh dulu sebelum sembahyang. Padahal yang dinilai Tuhan bukan kebersihan jasmani. Sekalipun kebersihan jasmani juga penting. Tapi yang Tuhan lihat itu saudara bukan bersihnya tangan. Bukan bersihnya fisik, tapi bersihnya hati. Tapi Paulus bangga dengan hal-hal lahiriah di masa dulu. Saudara sekalian. Nah, ada banyak orang juga bangga dengan hal-hal lahiriah. Jadi yang didandani itu yang fisik. Pakai atribut-atribut keagamaan, ya. Pakai jubah yang menandakan bahwa ini orang beragama nih.
Wah, ini orang kudus, ini orang suci. Keliru besar, saudara-saudara. Manusia seringkali suka kepada atribut-atribut yang dilihat manusia. Tapi Tuhan melihat yang rohani. Itu hati. Buat apa sudah kita pakai jubah, pakai atribut keagamaan? Ya, sudah sekalian. Cuci kaki, dibersihkan badan. Nah, hati bengkok ngapain? Gak ada artinya. Jadi yang Tuhan lihat tuh yang rohani, bukan yang fisik. Sekalipun mendandani yang fisik juga nggak salah. Tapi terlebih yang rohani nih, yang di dalam tuh yang didandani, sudah sekalian. Nah, Paulus tuh dulu bangga dengan hal-hal lahiriah. Sekarang bagaimana saudara-saudara? Nah, lihat ya, ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Nah, dulu tuh hal lahiriah itu menjadi keuntungan. Ya. Menjadi orang Farisi itu, waduh, menjadi kebanggaan. Karena orang Farisi itu dianggap adalah orang suci, orang beragama, saudara-saudara. Orang yang mentaati hukum Taurat. Satu kebanggaan. Dipuji orang. Bapak Ibu, seringkali kita juga seperti itu tanpa kita sadari. Kita bangga sekali kalau dipuji-puji orang. Ya. Kita bangga sekali kalau diacungi jempol oleh manusia. Tapi sebetulnya saudara-saudara, yang paling utama adalah, dan yang penting kita renungkan, yang perlu kita pertanyakan adalah, Tuhan kasih nggak acungan jempol buat kita? Itu saudara. Buat apa manusia acungi jempol buat kita lah? Kalau Tuhan kasih jempol terbalik buat apa? Ada artinya. Jadi sebetulnya kita tuh harus mencari kepujian yang datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Nah, kita nih saudara mengejar manusia memuji kita. Dan kalau manusia tidak memuji, marah. Ya. Bagaimana? Kalau manusia tidak memuji, mundur dalam pelayanan. Kan bodoh saudara seperti itu. Ya, kalau manusia tidak memberikan perhatian, tidak mau ikut lagi beribadah. Kok orang bodoh seperti itu saudara? Kalau sakit tidak dibesuk pendeta, pundung istilahnya. Nggak mau ke gereja lagi, nggak mau lagi pelayan. Itu orang bodoh seperti itu. Artinya dia mencari kemujian yang datang dari manusia. Buat apa saudara-saudara? Jadi kalau saudara nanti di gereja, saudara tidak disalamin orang, nggak apa-apa, jangan peduli saudara. Saudara sakit ya dibesuk, sudahlah. Yang begitu dipersoalkan. Nggak usah, buat aja di masalah. Ya. Saudara mungkin kurang dapat perhatian dari teman-teman seiman, kurang dapat perhatian dari pendeta. Saudara, itu jangan jadi persoalan. Yang penting kita diperhatikan Tuhan. Ya, itu saudara. Yang penting kita dikasihi Tuhan, disayangi Tuhan. Manusia meninggalkan kita nggak apa-apa. Jangan jadi risau. Yang penting Tuhan jangan ninggalin kita, saudara. Buat apa manusia setia kepada kita, tapi Tuhan ninggalin kita? Celaka, saudara-saudara. Nah, Paulus tuh senangnya tuh dengan hal-hal lahiriah di masa lalu. Waktu itu. Tapi sekarang bagaimana? Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Jadi kebanggaan Paulus dulu dengan hukum Taurat. Dalam kesetiaan melakukan hukum Taurat. Kebanggaan Paulus dulu sudah sebagai orang Farisi. Kebanggaan Paulus sebagai orang penting. Nah, di dalam organisasi kefarisian. Itu menjadi kerugian besar. Oleh karena sekarang dia mengenal Kristus. Dan Paulus baru tahu. Ternyata Kristus jauh lebih indah daripada kebanggaan dia di masa lalu. Kristus lebih indah daripada kedudukannya yang tinggi dalam organisasi kefarisian. Kristus jauh lebih indah dari pujian-pujian manusia yang ia terima waktu dulu. Kristus jauh lebih indah daripada kebenciannya kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Saudara-saudara. Paulus baru tahu. Dan setelah sadar Kristus itu jauh lebih indah, dia berasa rugi. Aduh, aku bodoh sekali. Aku buang-buang waktu banyak untuk hal-hal yang sia-sia. Baru sadar sekarang tuh, Paulus saudara-saudara. Setelah dia berjumpa dengan Yesus. Maka itu saudara, setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia tahu Yesus itu jauh lebih indah. Dia bekerja berat
Dia bekerja mati-matian untuk Kristus. Dia berlomba untuk sampai kepada satu titik di mana dia berkenan kepada Tuhan. Itu yang dikejar Paulus. Sekarang Paulus menjadi orang yang pandai, bukan bodoh lagi, karena Kristus. Saudara dan saya juga harus pandai di dalam Kristus, Bapak Ibu. Buang pepesan kosong, saudara sekalian. Buang pepesan kosong. Aduh, soal apa, gara-gara masalah kecil sudah digede-gedein tuh pepesan kosong tuh, ngapain membesarkan masalah. Ya, mudah tersinggung itu, itu pepesan kosong. Orang ngomong apa orang ngomong negatif sudah sakit hati, sampai nangis sudah nggak mau lagi melayan. Itu bodoh, saudara sekalian. Buang yang begitu, masa bodoh lah. Orang mau ngomong apa, mau jelekin kita, mau fitnah kita, mau curiga kepada kita, masa bodoh. Yang penting sudah kejar ini loh, Kristus Yesus. Itu. Udah jangan sibuk dengan omongan orang, saudara. Udah jangan sibuk dengan orang ngomongin kita, jangan sibuk. Yang penting sudah kejar Kristus. Hiduplah di dalam kebenaran. Itu. Ya, ada banyak orang, saudara, di dalam gereja keributan aja yang digedein, saudara. Masalah saja yang dibesar-besarkan. Buat apa? Kristusnya tidak dibesarkan. Itu bodoh tuh, saudara. Dalam kehidupan kita juga sama, saudara-saudara. Jangan duit terus yang dibesarkan, ya. Jangan materi terus yang dipikir, saudara sekalian. Semuanya itu akan kita tinggalkan kalau kita mati. Kejar Kristus Yesus. Dan mari kita berlomba hidup berkenan kepada Kristus. Itu pengertiannya. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Jadi dia lepaskan semuanya tuh. Yang sia-sia tuh, yang bodoh dia lepaskan semua. Dan menganggapnya sampah. Itu semua sampah tuh. Supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saudara, untuk memperoleh Kristus, saudara harus meninggalkan perbuatan-perbuatan kedagingan, keduniawian. Tinggalkan, saudara-saudara. Tinggalkan semuanya supaya dapat Kristus. Tinggalkan segala dosa, kejahatan, hal-hal yang gak benar. Tinggalkan supaya kita dapat Kristus. Itu namanya berlomba secara rohani. Begitu loh, saudara-saudara, ya. Oke. Sampai di sini dulu renungan kita, ya. Kiranya menjadi berkat bagi semua saudara. Ingat Bapak Ibu, kita sedang dimasukkan oleh Tuhan dalam perlombaan rohani. Saudara ada di mana sekarang posisinya? Sudah ada di depan? Atau di tengah? Atau malah mungkin masih di belakang? Jangan sampai. Kejar terus, kejar sampai saudara berada di posisi depan. Ayo kita berlomba. Berlomba untuk lebih setia kepada Tuhan. Berlomba lebih beriman kepada Tuhan. Ayo kita berlomba untuk lebih kita semakin kudus di hadapan Tuhan. Ayo kita berlomba semakin benar di hadapan Tuhan. Ayo kita berlomba semakin kita mencintai Tuhan. Ayo kita berlomba dalam berkarya bagi Tuhan. Saya berkarya bagi Tuhan mungkin baru sebegini. Saudara kejar ya, berkarya buat Tuhan sampai saudara bisa lebih banyak lagi. Nanti saudara berkarya sebegini, saya juga kejar lagi berkarya buat Tuhan lebih banyak lagi. Tapi bukan untuk kesombongan, bukan, untuk menyenangkan Tuhan. Jadi saudara dan saya sekarang harus berlomba untuk membuat hati Tuhan senang kepada saudara dan kepada saya. Ya, dengan cara kita masing-masing, ayo kita berlomba. Bikin Tuhan suka, bikin Tuhan senang kepada kita. Jadi hal-hal yang membuat Tuhan tidak suka harus dibuang. Saudara sekalian, ada banyak orang tersebut bodoh. Ya, bodoh. Berkutat terus dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berkutat terus di dalam hal-hal yang bikin Tuhan marah, saudara-saudara. Ngapain yang begitu, saudara? Terus-menerus diurus. Uruslah soal kekudusan. Uruslah soal kebenaran. Uruslah soal hidup berkenan kepada Tuhan. Ayo, kita sedang berlomba nih, saudara-saudara. Ayo berlomba.
Jangan santai. Orang berlomba tuh mesti giat, ya, mesti semangat. Jangan loyo, saudara sekalian. Tuhan berkati. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sadar sekarang Tuhan kami sedang berlomba. Kami harus tekun di dalamnya. Tuhan tolong mampukan kami. Supaya Tuhan kami terus mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya kami hidup lebih kudus, lebih benar, lebih beriman, lebih berkenan lagi kepada Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, penuhkan kami dengan kuasa Tuhan. Memberkati dan jamah setiap pribadi yang hadir dalam doa pagi atau dalam renungan pagi saat ini. Tuhan, biarlah mereka makin meningkat di dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. Makin banyak juga Tuhan pengalaman pribadi kami bersama Tuhan. Kami makin merasakan dan mengalami kuasa Tuhan melawat kami. Supaya Tuhan di dalam kami ada semangat yang berkobar-kobar. Di dalam, masuk dalam pertandingan rohani ini. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah itulah saudara-saudara renungan pagi kita untuk hari ini. Hari Senin ya. Tanggal 13 Desember tahun 2021 ya. Kita jumpa lagi nanti saudara pukul 22 dalam renungan malam. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai ketekunan yang ke-11 ini, yaitu tekun dalam perlombaan rohani. Mohon maaf saya tidak sebutkan nama-nama saudara satu persatu ya, tapi semua saja yang sudah ada dalam renungan pagi ini saya ucapkan terima kasih. Dan komen-komen saudara di Facebook, mohon maaf saya tidak bisa membalas satu persatu karena banyak. Jadi secara global saya balas di sini ya. Terima kasih banyak untuk doa, dukungan, dan banyak lagi hal-hal yang baik yang saudara sudah lakukan untuk renungan pagi ini dan juga untuk saya ya. Bapak Ibu, terima kasih dukungannya, terima kasih doanya. Tuhan membalas. Sampai jumpa lagi nanti malam pukul 22. Jangan lupa kita harus selalu takut akan Tuhan.